Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunita Frianti Magdalena, NIM A241-19044 dari kelas A Pendidikan Fisika FGIP Universitas Tadulako. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan kalor uap air, di mana pada percobaan ini kita harus memenuhi beberapa tujuan. Yang pertama, memahami konsep dari kalor uap. Kemudian yang kedua, memahami asas-asas perpindahan kalor. Kemudian yang ketiga, menjelaskan apa itu kalor uap. Yang keempat, menentukan benda yang melepaskan kalor dan yang menerima kalor. Dan yang terakhir adalah menentukan kalor uap dari air. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kalor uap. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diperlukan dalam proses penguapan air dalam jumlah per kilogramnya. Peristiwa kalor uap dapat kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada proses air yang mendidih, di mana pada air mendidih terdapat gelembung-gelembung yang muncul di permukaan air tersebut. Langsung saja, mari kita lihat pembuktiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sudah menyediakan air yang akan kita didihkan. Langsung saja kita nyalakan kompornya. Kita menunggu sampai air ini dalam keadaan mendidih hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Untuk mempercepat proses mendidihnya, kita tutup air tersebut. Nampaknya air telah mendidih dan mencapai suhu 100 derajat Celcius dengan ditandai adanya gelembung udara yang muncul di permukaan. Semakin lama proses pemanasan atau semakin lama kita biarkan dia mendidih, maka semakin banyak gelembung yang dihasilkan. Gelembung-gelembung ini menjadi uap karena dia bergerak lebih cepat ke permukaan dan melepaskan uap dari permukaan air, sehingga terjadi proses uap air. Adanya proses perpindahan kalor yang terjadi pada peristiwa ini adalah proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Munculnya gelombang pada permukaan air merupakan salah satu proses perpindahan kalor melalui konveksi, yaitu ketika air yang ada di dasar panci tercampur dengan air yang berada di atas permukaan. Gelembung-gelembung ini dapat berkurang atau menghilang ketika kita mematikan kompor, sehingga seketika suhu pada panci mulai menurun dan membuat gelembung-gelembung air akan berkurang atau bahkan menghilang dari permukaan. Jadi, pada peristiwa yang ada di video tadi dapat disimpulkan bahwa proses penguapan dapat terjadi karena adanya proses perpindahan kalor, di mana proses perpindahan kalor yang terjadi pada peristiwa itu antara lain ada konduksi, di mana panas dari panci mengalir ke dalam air yang ada di dalamnya, sehingga air menjadi panas hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada proses konveksi, di mana proses konveksi ini ditandai adanya muncul gelembung-gelembung udara yang muncul di permukaan air, sehingga menimbulkan penguapan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi proses penguapan ada beberapa, yaitu yang pertama ada luas permukaan, kemudian tingkat kejenuhan dari suatu zat cair tersebut, kemudian